Hey, halo geng, apa kabarnya? Baik-baik saja kan? Dan dalam episode kali ini mari kita bahas Donghua baru yang berjudul Shrouding the Heaven, yang dalam informasi perilisannya, Donghua 1 ini diciptakan oleh orang yang sama dengan penulis cerita Perfect World, yang pastinya jalan ceritanya akan cukup seru untuk kita bahas bersama. Tapi tak perlu spoiler di awal, mari kita langsung saja tonton seperti apa keseruan alur ceritanya. Di awal film kita akan diperlihatkan pemandangan dalam sebuah stasiun luar angkasa yang pada saat itu terlihatlah beberapa astronot yang sedang melakukan tugasnya untuk melakukan beberapa operasi sebagai prosedur keselamatan yang harus mereka jalankan sebagai sebuah misi. Hingga dengan cukup hati-hati, seksama dan penuh ketelitian, mereka bekerja sama untuk menyelesaikan masalah kerusakan pada beberapa komponen elektronik yang mengalami gangguan dan juga kerusakan. Sementara dalam sebuah negeri bernama Negeri Immortal, terdapatlah sebuah dinasti yang dipimpin oleh raja yang kejam dan bengis karena beliau akan mengorbankan apa saja demi mendapatkan suatu keabadian. Dan itu dibuktikan dengan dikorbankannya seorang pemuda lemah sebagai tumbal untuk memurnikan tungku immortal, yaitu sarana yang akan menjamin keabadian seseorang jika tungku tersebut berhasil dimurnikan meski harus memakan banyak korban. Sementara dalam istana dinasti kemudian terlihatlah sang raja yang bernama Raja Yuhua yang kemudian mengatakan bahwa kini dialah orang yang paling kuat dalam negaranya dan ia merasa bahwa tak ada siapapun yang hebatnya melebihi kehebatannya sendiri dan ia bangga akan hal itu. Terlebih kini ia sudah memurnikan tungku immortal yang menandakan bahwa kejayaan sudah berada tepat di depan matanya. Sang ajudan pun mengucapkan selamat atas keberhasilan sang raja hingga tiba-tiba sebuah serangan muncul dari seorang wanita yang berusaha memporak-porandakan istana hingga Raja Yuhua merasa bahwa wanita tersebut akan merebut tungku immortal dari tangannya sehingga membuatnya cukup cemas akan kedatangan wanita tersebut. Dan ternyata wanita tersebut adalah adik dari pria yang telah dikorbankan tadi dan alasannya menyerang istana tak lain dan tak bukan adalah untuk balas dendam akan kematian sang kakak yang tragis dan mengenaskan akibat telah dijadikan tumbal keabadian. Meski Raja Yuhua menggunakan kekuatan penuhnya hingga 9 arwah naga mati juga ia kerahkan, akan tetapi ia tak akan pernah mampu untuk melawan wanita tersebut karena bertahun-tahun lamanya si wanita telah mempersiapkan pembalasan itu untuk ia gunakan saat ini. Sementara setelahnya ditunjukkanlah kilas balik yang pada waktu itu kakak dari wanita tersebut dijemput paksa oleh beberapa prajurit untuk dijadikan tumbal hingga sejak saat itu ia menaruh dendam yang mendalam akibat kebrutalan Raja Yuhua yang telah merenggut hidup sang kakak dengan begitu tega. Hingga tanpa rasa belas kasihan sedikit pun kemudian ia pun menghujani istana dinasti Raja Yuhua dengan puluhan meteor sampai istana tersebut hancur tak berbentuk dan hanya menyisakan puing-puing berserakan, serta ia berjanji akan tetap hidup untuk menunggu reinkarnasi dari sang kakak meski harus menunggu selama ribuan tahun lamanya. Dan setelah ratusan tahun atau bahkan ribuan tahun berlalu, sang kakak benar-benar bereinkarnasi menjadi seorang pemuda kaya dan jenius bernama Yevan yang pada saat itu ia tengah membaca buku yang berisikan tentang manusia-manusia zaman dulu yang dikatakan bisa hidup lebih dari 100 tahun lamanya dan ia mempertanyakan apakah hal tersebut nyata adanya. Dalam dinginnya hujan kemudian Yevan merenung sejenak memikirkan hal tadi hingga tak lama kemudian dikatakanlah bahwa sebentar lagi Yevan akan pergi ke acara reuni
yang akan didatangi teman-teman sekelasnya dahulu. Meski berita ramalan cuaca mengatakan bahwa cuaca akan memburuk dalam beberapa jam ke depan, Yevan tetap saja akan berusaha mendatangi acara reuni yang diadakan oleh teman-teman sekelasnya tersebut. Singkat cerita, sampailah Yevan di acara reuni tersebut yang kemudian ia pun langsung masuk ke dalam ruang yang diadakan acara reuni itu, dan ternyata di dalam ruangan tersebut terdapat beberapa teman-temannya yang sudah berada di sana lebih dulu, yang kemudian Lindia menyambut kedatangan Yevan dengan sapaan hangat namun berbeda 180 derajat. Kemudian Liu Yunzi menyambut kedatangan Yevan dengan sikap sinisnya. 大班长，听说呀，被李小曼给甩了。哼，刘总。 Zhang Wenchang menanyakan apakah mobil Mercedes-Benz di luar adalah milik Yevan, hingga Liu Yunzi pun menyahut bahwa yang dipakai Yevan adalah mobil sewaan dan itu ia lakukan adalah karena sebenarnya ia membenci Yevan karena ketenaran Yevan dahulu saat mereka masih bersekolah. Tak lupa Li Xiaoman juga hadir di sana, yang dahulu kala beliau adalah pacar dari Yevan dan kini keduanya tak memiliki hubungan apapun selain hubungan pertemanan. Sementara itu dalam stasiun luar angkasa ketika kedua astronot tengah menjalankan misinya, pandangan mereka tiba-tiba teralih tatkala mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa 9 ekor naga mati tengah menuntun sebuah peti mati tepat menuju ke arah bumi dan akan segera melintas searah dengan stasiun luar angkasa, yang mungkin saja tabrakan akan segera terjadi dan menghancurkan stasiun luar angkasa tersebut. Benar saja, kemudian stasiun luar angkasa tersebut hancur berkeping-keping yang diakibatkan oleh 9 naga yang membawa peti mati tadi, dan sebentar lagi 9 naga beserta peti mati tersebut akan menghantam bumi dengan kekuatan penuh. Sementara dalam acara reuni tersebut, kemudian Yevan beserta teman-temannya tengah menikmati berita acara tentang cuaca yang diperkirakan akan terjadi hujan badai yang sangat dahsyat sehingga dikeluarkanlah sinyal merah yang menandakan bahwa bencana yang cukup besar akan segera terjadi. Liu Yunzi, Chang Qing, Chang Kong dan juga Lin Jia kemudian akan bergegas pergi dari acara reuni tersebut karena sepertinya acara reuni tersebut akan segera usai beberapa saat setelahnya. Sementara Yevan tetap berada di sana untuk menunggu cuaca yang lebih baik daripada sebelumnya karena ditakutkan sesuatu yang tidak mereka inginkan akan segera terjadi. Liu Yunzi yang sudah dari awal diperingati oleh Yevan untuk tidak keluar, akan tetapi ia memaksa untuk keluar. Kini ia benar-benar terjebak dan tak bisa melakukan apapun karena air laut sudah naik dan menutupi sebagian besar jalanan. Yang beruntungnya kemudian Yevan menyusul mereka menggunakan kapal pribadinya sendiri guna menyelamatkan teman-temannya tersebut, meski Liu Yunzi sempat menghina dirinya di scene sebelumnya. Dan setelah mengevakuasi teman-temannya ke dalam kapal tersebut, kemudian Yevan berusaha untuk menghindari air laut yang makin menggenangi jalan, akan tetapi tetap saja ganasnya cuaca membuatnya kebingungan sehingga kapal atau perahu yang ia miliki terbawa oleh arus ombak dan derasnya badai hingga membuat mereka terombang-ambing dalam riuhnya badai tersebut. Badai yang terlalu besar kemudian memaksa Yevan untuk tetap bertahan menghadapi terjangan badai, namun di luar kuasanya kemudian kapal Yevan terbawa oleh badai tersebut hingga Yevan terlihat tak mampu lagi untuk mengendalikan kapalnya. Dan karena dirasa keadaan cukup mendesak, kemudian Yevan tak mempunyai pilihan lain lagi selain mempercepat laju kapalnya, namun tanpa ia duga kapalnya malah terbang menuju tebing hingga terhimpit oleh 2 buah tebing dan membuat teman-temannya terombang-ambing akibat benturan keras yang telah terjadi. Akan tetapi itu merupakan suatu anugerah yang mereka dapati. Itu dibuktikan dengan selamatnya seluruh teman-teman Yevan meski perahunya sampai hancur tak berbentuk.
Cuaca yang buruk kini mulai mereda setelah beberapa saat yang kemudian karena tak mempunyai pilihan lain, Yevan dan teman-temannya pun menaiki gunung untuk menemukan jalur setapak yang mungkin saja akan mengarahkan mereka untuk kembali ke dalam perkotaan. Perlahan namun pasti mereka pun menaiki gunung itu hingga mereka sampai di puncaknya, yang kemudian mereka sejenak berusaha melupakan hal yang baru saja mereka alami dengan menyaksikan pemandangan yang cukup menyegarkan mata meski baru saja mereka mengalami kejadian yang dapat mengancam nyawa. Namun mereka mengatakan bahwa kota kini sudah tergenang air meskipun terdapat beberapa kawasan yang tidak terdampak, yang kemudian mereka menyadari bahwa kini mereka berada di puncak gunung yang mana tempat itu digunakan oleh orang banyak sebagai tempat pengorbanan. Dan saat percakapan itu berlangsung kemudian tanpa mereka sadari setitik cahaya muncul di langit yang menandakan bahwa meteor akan segera jatuh menimpa bumi. Namun tanpa mereka sadari bahwa benda tersebut sebenarnya adalah naga dan peti mati tadi yang kini tepat akan menuju ke arah mereka dan akan segera menghantam mereka, hingga mereka pun bersiap siaga serta berusaha mencari tempat aman dengan melarikan diri sekuat tenaga untuk memastikan keselamatan mereka sendiri. Namun ternyata langkah yang mereka ambil telah salah, karena sepersekian detik lagi naga dan peti tersebut akan segera menghantam mereka jika saja mereka tak berhasil menghindar. Benar saja kemudian naga tersebut menghantam mereka semua dan membuat lubang yang cukup besar hingga membuat Yevan dan teman-temannya terperangkap dalam lubang tersebut. Yang beruntungnya hal tersebut tak menimbulkan korban jiwa selain hanya luka-luka kecil yang dialami oleh teman-teman Yevan. Akan tetapi kemudian mereka semua terkejut tatkala mereka menyaksikan tepat di depan mata mereka terdapat sebuah peti mati yang cukup besar beserta beberapa patung naga yang seketika menciptakan kepanikan sesaat di antara teman-teman Yevan tersebut. Yevan yang dulunya adalah seorang ketua kelas yang bijak, kemudian ia pun berusaha menenangkan teman-temannya dan ia mengatakan mungkin saja terdapat jalan keluar yang lain yang dapat mengeluarkan mereka dari lubang raksasa tersebut. Mereka memperkirakan patung naga yang berada di depan mereka sebenarnya adalah naga yang asli dan mereka mengatakan mungkin saja naga itu adalah penyebab terjadinya badai tadi. Sesuatu yang misterius juga terjadi yang mana kemudian terdapat beberapa patung yang mengelilingi peti mati yang dikatakan bahwa patung itu merupakan artefak giok yang membuat mereka bertanya-tanya bagaimana patung itu tetap utuh setelah menghantam tanah hingga menciptakan sebuah cekungan besar. Hingga kemudian Yevan berpendapat bahwa benda tersebut mungkin saja merupakan altar peninggalan orang-orang zaman dahulu dan mereka gunakan benda tersebut adalah untuk sebagai sarana persembahan. Dengan rasa penasarannya kemudian Lin Jia mencoba mendekat pada patung itu atau altar tersebut hingga sebuah percikan cahaya terjadi yang mengindikasikan suatu hal mistis yang akan segera mereka saksikan sebentar lagi. Yang benar saja kemudian kelima altar patung itu memancarkan cahaya biru yang kemudian cahaya tersebut membentuk pola 8 diagram tertinggi yang bersamaan ketika itu 9 naga mati tiba-tiba bergerak dan menciptakan kepanikan bagi teman-teman Yevan. Tak hanya itu kemudian naga-naga tersebut pun terbang perlahan yang mengakibatkan kibasan rantai yang terhempas ke sana kemari yang apabila Yevan dan teman-temannya sampai terkena rantai tersebut sudah dipastikan mereka akan celaka. Para naga itu pun juga terbang secara pelan namun brutal dan mereka menghantam apa saja yang dilewatinya hingga beberapa bagian tebing runtuh dan hampir saja menimpa Yevan dan teman-teman. Tak cukup sampai di situ kemudian terciptalah portal besar antar dimensi yang akan segera dimasuki oleh 9 naga itu hingga peristiwa mistis pun juga terjadi yang mana kemudian Yevan dan teman-temannya tersedot ke dalam peti mati yang bisa kita simpulkan bahwa mereka akan dibawa pada dimensi lain yang entah atas dasar apa peti mati itu membawa Yevan dan seluruh teman-temannya ke dalam dimensi lain.